Kan kamu anggap Allah tahu masa depan apa enggak? Allah itu nggak punya masa depan. Allah nggak tahu masa depan. Allah bisa berubah pikiran. Gitu. Tahu nggak? Tahu. Jadi akidah al-bada ini, Mas, kenapa ada akidah itu? Tahu nggak kenapa? Karena orang-orang Syiah itu, ya akidah yang keempat ini, jadi kamu kesini mau ngapain? Ya mau inilah main sambil mencari ini ya. Mencari Apa? Kates nih, kates. Saya mau bertanya, Ustaz. Coba, kamu kan ini. Kamu yang ini. Ya, jadi kami itu bingung di hari Arafah ini. Arafah apa Asyura? Arafah Asyura, hari Asyura ini sering dengar masalah Syiah gitu. Tapi kami kurang terlalu memahami Syiah sendiri apa. Mungkin Ustaz bisa jelasin secara detailnya. Kalau detail saya nggak tahu, detailan Google ya. Kalau Google lebih detail. Kalau saya yang setahu saya ya, yang saya pelajari Syiah itu kalau secara bahasa itu Syi'i itu artinya pembela atau pencinta, pengikut, ya kan? Atau ya pokoknya pembela, ya kan? Jadi kalau diartikan secara bahasa ya kita semua Syiah, ya, karena kita pasti ada yang kita bela. Cuman kita Syiahnya siapa? Syiahnya Islam, Syiah Nabi Muhammad. Sedangkan Syiah yang berkembang sekarang, ya kalau ada bilang-bilang Syiah itu Syiah yang mengagung-agungkan Ali dan keturunan-keturunannya ya, yang dijadikan mereka sebagai imam, ya, Syiah. Tahu nama lainnya? Nama lainnya apa? Tadi apa? Rafidhah, ya. Rafidhah, kalau Rafidhah juga secara bahasa, jadi ini Syiah itu ya Syiah Rafidhah, ya, Syiah Rafidhah. Ada Syiah, ada banyak, tapi yang paling menonjol itu Syiah Rafidhah, ya. Rafidhah itu kalau secara bahasa artinya Rafadhah dari kata Rafadhah artinya menolak, ya. Karena dulu di zaman dulu menolak ya. Menolak itu berarti nggak mau sama dia gitu kan. Di zaman dulu itu Zaid bin Ali bin Husain. Jadi ini cucunya siapa? Zaid bin Ali bin Husain bin Ali, berarti cucunya Husain, ya. Cucunya Husain ketika dia mengagung-agungkan Abu Bakar, yang menyanjung Abu Bakar dan Umar, ya. Orang-orang Syiah, ya. Orang-orang yang Syiah ini mereka bilang rafatna, kami menolak sapa kami, ya. Dhamirnya nahnu ka ing kamu, ya. Jadi dari lafaz inilah berarti mereka menolak kebenaran, menolak apa namanya, Abu Bakar dan Umar sebagai apa? Khalifah, ya. Jadi diambillah kata ini dengan akhirnya menjadi istilah Syiah Rafidhah, ya. Syiah itu pengikut, Rafidhah itu penolak, ya. Dan ini menjadi nama lain, ya, nama lain. Syiah itu ya Rafidhah juga. Nama lainnya juga Syiah apa? Imamiyah, ya, Isna Asyariyah, ya. Karena mereka Isna Asyar apa artinya? 12. Isna Asyar karena mereka punya akidah 12 imam, ya. Pemimpin itu harus dari 12 imam ini yang telah ditetapkan oleh Syiah. Imam yang pertama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kemudian imam yang kedua Hasan, kemudian Husain, kemudian ke bawah-bawahnya lagi sampai imam yang ke-12, ya. Jadi nama lainnya apa tadi? Syiah nama lainnya apa? Rafidhah, kemudian juga Isna Asyariyah. Jadi kalau ada yang bilang Rafidhah itu berarti Syiah. Ada yang bilang Syiah Isna Asyariyah berarti Syiah Rafidhah juga, ya. Imamiyah itu juga. Jadi imamiyah itu imamnya berapa? Jadi Isna Asyariyah itu mencakup imamiyah gitu. Wallahu a'lam bishawab, ya. Mas, kan di Indonesia ini kan sudah gimana, kayak di Indonesia kayak udah diwajarin sebagian daerah Syiah tuh kayak dianggap ya termasuk agama Islam, termasuk apa namanya, kayak agama biasa lah, kayak golongan kayak partai-partai Islam, apa namanya Mas?
harokah. Seperti harokah Harokah. biasa. Di mana itu yang kayak gitu? Ya, ada. Ada. Sebagian lain itu buktinya sebagian kampus ada yang menerima. Oh iya. Iya, naudzubillah min dzalik, kalau misalkan sampai Syiah itu dilegalkan, diizinkan di Indonesia ya. Karena keyakinan mereka itu jauh sekali dari Islam. Sebenarnya kita kita bandingkan ya. Apakah orang Islam itu seperti yang diyakini oleh Syiah apa enggak gitu kan? Salah satu keyakinan Syiah yang kamu tahu apa? Nikah mut'ah. Mut'ah. Ya, nikah mut'ah apaan? Tahu kan? Nikah mut'ah tahu? Astagfirullah. Iya. Apa nikah mut'ah itu gimana maksudnya? Nikah mut'ah, nikah yang ini sementara gitu. Nikah sementara. Nikah sementara, bahkan boleh menikahi wanita yang sudah bersuami ya. Wanita pelacur juga boleh dinikahi ya. Nah, ini pokoknya kesesatan Syiah ya, yang itu salah satunya mut'ah. Bahkan mut'ah ini menjadi daya tarik ya, kayak pemuda-pemuda kayak kamu ini hati-hati. Wah, daripada nikah ngurusin istri lama sampai seumur hidup, mending mut'ah cuma 2 jam ya. Iya. Sekilas. Ya udah kamu sana Syiah. Tapi kita kan muslim ya, yang akidahnya mut'ah itu sudah diharamkan ya, dimansuh, sudah dihapus ya. Jadi nggak boleh kita nikah secara mut'ah. Berarti pernah dibolehkan Dulu pernah ya, dan ada hadisnya ya. Ketika peperangan ya jauh ya, Syariah, kemudian intinya pernah ada di zaman Nabi ya. Walau alam, nanti kita cari hadisnya ya, saya sendiri nggak hafal, yang ini saya belum persiapan. Gitu. Dari kitab-kitab Syiah itu ya, kalau kamu nggak nikah mut'ah, katanya kata orang-orang Syiah itu, jadi karena nikah mut'ah itu salah satu bukan rukun, ibadah yang sangat agung, orang Syiah. Kata orang Syiah itu, man kharaja minad dunya ya, barang siapa yang kharaja artinya keluar minad dunya, dari dunia, walam yatamatta, dan belum pernah nikah mut'ah. Paham nggak? Jadi barang siapa yang mati belum pernah nikah mut'ah. Kamu udah belum, saya juga belum ya. Dan tapi ada rencana? Enggak ya, jangan sampai. Naudzubillah min dzalik ya, naudzubillah min dzalik. Lah kata orang Syiah ya, di kitab Syiah itu, barang siapa yang wafat kemudian belum sempat nikah mut'ah, jaa yaumal qiyamah, apa artinya jaa? Dia akan dibangkitkan ya, datang di hari kiamat, wa huwa ajda, dalam keadaan tidak punya kemaluan ya. Tidak punya kemaluan. Ini bayangkan misalnya kamu ke surga bidadari 100 tapi nggak punya kemaluan, kamu gimana? Hah? Sedih ya? Sedih lah Mas. Cuma bisa lihat-lihatin doang kan, ya Allah saya. Jadi ini kan bisa minta lagi Mas. Katanya di surga bisa boleh minta apa aja. Jadi, tapi ini kalau akidahnya Syiah sebenarnya, jadi kamu udah nggak punya hubungan ini. Nggak punya langsung aja, bahaya. Nah iya. Jadi naudzubillah min dzalik, ini akidah-akidah yang dibuat ngawur ya kan. Dan juga nikah mut'ah ini daya tarik pemuda-pemuda. Makanya di Indonesia ini banyak pemuda-pemuda yang tertarik dengan Syiah karena ada nikah mut'ahnya, karena nikmat ini. Bahkan kata orang-orang Syiah barang siapa yang nikah mut'ah sekali maka derajatnya seperti Husain. Yang nikah mut'ah 2 kali derajatnya seperti kakaknya siapa? Kakaknya Hasan ya. Barang siapa yang nikah mut'ah 3 kali seperti Ali. Yang nikah mut'ah 4 kali dia seperti Nabi Muhammad, derajatnya di situ. Nanti kalau udah 1000 kali ya ini nggak tahu. Walau alam besar ya. Nah ini kan ngawur. Masuk kita Hasan Husain kan kata Nabi Sayyida Syababil Jannah ya kan, pemimpin pemuda ahli surga. Masuk kita mau jadi kayak Hasan Husain cuma nikah mut'ah 2 kali, ini kan, dan nikah mut'ah hakikatnya zina ya. Kita pengen derajatnya sama seperti Nabi, cuman tinggal nikah mut'ah 4 kali. Ini kan nikmat mengangkat derajat. Iya, udah nikmat, gampang mengangkat derajat dengan mudah. Makanya kalau boleh saya nanti gitu. Siapa? Jangan sampai ya, kamu saudara saya. Itu nikah mut'ah ya. Jadi selain itu kamu tahu apa lagi yang mungkin kamu tahu? Ini Mas yang katanya Al-Qur'annya
orang-orang Oh. Syiah. Iya, itu akidahnya Syiah. Jadi mereka apa? Mengakui bahwasanya Al-Qur'an yang dibawa kita ya. Mana gua? Kamu bawa kan enggak? Enggak bawa. Ya? Itu udah enggak otentik lagi ya. Kata mereka ya, yang pertama Al-Qur'an ini udah diubah oleh para sahabat gitu. Kemudian yang kedua, Al-Qur'an ini kurang. Kurang. Jadi masih ada 2/3. Jadi Al-Qur'an ini cuman sepertiganya doang. Jadi Syiah itu punya 3 kali lipat Qur'annya orang Islam ya. Yang ketiga ya, kata orang Syiah, Qur'annya orang Syiah itu berbeda dengan hurufnya, nggak ada satupun yang sama dengan Al-Qur'an dari orang Islam. Katanya 2/3-nya 2/3-nya itu ada di Syiah. ada di Syiah. Jadi Sebagian huruf nggak ada yang mirip-mirip. iya, jadi kata mereka itu tidak ada huruf satupun di Quran Fatimah, di Mushaf Fatimah. Jadi namanya bukan Mushaf Al-Quran, tapi namanya Mushaf Fatimah. Karena sebagian wahyu itu kata orang-orang Syiah itu nggak pada Nabi Muhammad, tapi ke Ali bin Abi Thalib. Dan yang menyimpan itu Fatimah. Jadi namanya Mushaf Fatimah. Kamu yakin dengan seperti ini apa enggak? Enggak. Ya? Jadi mereka punya 3 kali lipat Quran dari orang Islam. Dan kata mereka itu tidak ada satu huruf pun di Mushaf Fatimah yang sama dengan satu huruf di Mushaf Ahlus Sunnah ya. Mushafnya orang Islam. Ini kan muskilah. Kemudian itu Quran ya. Apalagi yang kamu tahu tadi udah mut'ah, kemudian Quran, apalagi? Quran. Belum. Niku Apa? sing satu surah. Oh, iya. Penembusan dosa. 10. Jadi di hari Asyura itu. Ah, Yang Idul Qadir ya. Gak ditulis sih. Itu iya sama ya, itu pengamalan yang nggak ada dalilnya ya. Apa namanya, menampar pipi, kemudian nampar mukul dada. Oke, Kalau kamu lihat di YouTube itu banyak iya ya. Mas, makanya kan saya tadi ngomong kayak udah diresmiin Hmm. Oh iya. Kenapa nggak dilarang sama pemerintah itu, padahal penyiar TV-nya kan TV nasional. Ya jadi emang wallahu a'lam ya. Tapi sebenarnya MUI sendiri udah pernah bikin buku khusus dibagikan secara gratis. Isinya tentang kesesatan Syiah. Udah ada. Bukunya kecil ya. Kecil. Itu MUI dan itu bagus ya. Jadi MUI, Majelis Ulama Indonesia itu sebenarnya sudah mengeluarkan fatwa bahwasanya Syiah itu bukan termasuk dari Islam gitu. Oke lah, kalau antum belum tahu, bacakan ya. Ini saya udah persiapan ya. Kita bacakan tadi ya. Jadi akidah yang beda. Kalau kamu misalkan mau menganggap Syiah itu Islam, coba lihat dari sini. Pertama, Al-Qur'an itu sudah berbeda tadi ya. Qur'annya Syiah itu 3 kali lipat Qur'annya orang Islam. Gitu. Paham nggak? Diam-diam doang ya. Mas, katanya ini hitungannya saya pernah kemarin dengar hitungannya itu kayaknya salah. Oh iya. Jadi di kitabnya Syiah ya, kitab Al-Kafi itu kitabnya orang Syiah yang paling sahih ya. Di situ dituliskan kata Ja'far As-Shadiq. Nah, jadi Quran Mushaf Fatimah itu 17.000 ayat. Padahal kalau Quran Islam berapa? 6.600-an. Ya enggak? Kamu hafal berapa juz? 6.664. 66 ya. DSD. Waduh, saya belum ngitung ya. DSD. Tapi kata-katanya gitu di SD ya. Tapi saya ngitung-ngitung sendiri ya belum pernah ya. Tapi sekitar itu. Intinya dari Al-Fatihah sampai Anas kita imani bahwasanya itu termasuk dari Al-Qur'an ya. Tapi orang-orang Syiah mengatakan bahwasanya Quran mereka itu 17.000 ayat. Kalau tadi mereka ngomong 3 kali lipatnya mushafnya orang Islam, maka harusnya 6.600 dikali 3 berapa? Coba ya. 6.600 kali 3 ya. Ini kalkulator ya. Saya kalkulator ya. Ini ya. 6.600 kali 3 19.800. Padahal masih ada 66 ya. Berarti ada hitung-hitungannya salah mereka. Ya enggak? Enggak pernah belajar Mungkin matematikanya enggak lulus ya. Jadi
Syiah mengatakan Quran Mushaf Fatimah itu 17.000 ayat. Kalau dia itu punya 3 kali lipatnya mushafnya orang Islam, maka harusnya 6.000 dikali 3 itu segini, ya. Ayatnya kurang 2.800. Ini kan korupsi berarti. korupsi. Apa itu ngasal. Oh, iya. Jadi mereka bohong tapi nggak pandai Iya. matematika, ya kan? Berarti bohong harus pintar matematika juga. Iya, kalau bohongnya masalah duit, ya kan? Bodoh kata. Nah, kemudian ya ini dengerin ya, dengerin. Saya tak bacain. Meyakini bahwasanya Rasul berwasiat pada Ali untuk menggantikannya setelah wafat. Keyakinan orang Syiah. Jadi setelah Nabi Muhammad wafat harusnya yang jadi pemimpin siapa? Ali. Sedangkan kita orang Islam pemimpin setelah Nabi Muhammad siapa? Abu Bakar. Kamu milih Ali atau Abu Bakar? Kalau misalnya habis itu Aslinya ya. Aslinya. pilih Abu Bakar. Abu Bakar. Karena utama mana? Abu Bakar apa Ali? Abu Bakar lebih utama daripada Ali. Ya. Sepakat ya. Bahkan nanti nggak boleh mengakui Ali lebih utama daripada Abu Bakar, nggak boleh. Ya. Abu Bakar itu orang yang paling utama setelah Nabi Muhammad SAW. Ya. Tapi menurut orang-orang Syiah ya, jadi Ali yang seharusnya menjadi pemimpin. Ini jelas berbeda dengan beda nggak sama Islam? Beda banget. Beda kan? Beda kan? Gitu. Selisih 3 khalifah. Ya, jadi mereka nggak mengakui Abu Bakar, Umar, Utsman. Akhirnya karena Abu Bakar, Umar, Utsman ini yang mengambil kekhilafahan, maka orang-orang Syiah ini benci dengan mereka bertiga, gitu loh. Ya. Kemudian yang selanjutnya, paham nggak? Antum paham nggak? Iya. Paham. Ya. Kemudian mereka juga punya akidah al-bada. Al-bada itu artinya bada itu artinya nampak. Ya. Jadi Allah itu ditampakkan bagi Allah itu nanti masa depan. Jadi Allah itu nanti bisa berubah pikiran. Paham nggak? Ya, paham. Kalau berubah pikiran berarti Allah nggak tahu masa depan, ya kan? Paham nggak? Berarti nggak bisa Paham. menakdirkan apa Ha, padahal Allah aja udah menakdirkan semua takdir ini khamsina alfasana ya, sebelum 50.000 tahun sebelum diciptakan, ya kan? Diciptakannya bumi. Itu udah diciptakan takdir. Tapi menurut orang Syiah ya, menurut orang Syiah Allah itu tidak mengetahui masa depan. Dan ini berarti Allah diajak sama mereka. Apa kamu misalkan ada orang Islam yang punya akidah seperti ini, kamu anggap Islam apa enggak? Ya bukan. Iya enggak? Masa misalkan Han, kamu anggap Allah tahu masa depan apa enggak? Allah itu nggak punya masa depan. Allah nggak tahu masa depan. Allah bisa berubah pikiran, gitu. Paham nggak? Paham nggak? Jadi akidah al-bada ini, Mas, kenapa ada akidah itu? Tahu nggak kenapa? Karena orang-orang Syiah itu, ya akidah yang keempat ini, imam-imamnya Syiah itu lebih tahu masa depan. Mereka lebih tahu masa depan, gitu. Berarti Mereka seperti dukun, seperti peramal. Misalkan nanti besok akan turun hujan lebat atau ada angin puyuh di sini, gitu. Atau ada gempa. Ya. Tapi kemudian besoknya nggak jadi. Ya. Nanti ada orang Syiah, ada imamnya, Allah berubah pikiran. Ditonyok dada. berarti buat ngeles. Jadi untuk ngelesnya orang Syiah itu kayak gitu, mereka bilangnya apa? Iya. Allah berubah pikiran. Ini naudzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim. Ya. Nggak masuk akal. Iya. 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 Kumhadi. Enak banget jadi imamnya. Iya. Jadi kalau ngeramalin salah, tinggal besok, oh Allah berubah pikiran. Gitu. Nyalain Allah gitu. Nyalain Allah. Jadi ngekebarin siapa? Ngekebarin Allah. Ingin ngawur. Betul. Kemudian yang selanjutnya ya, orang Syiah itu mengkafirkan seluruh sahabat kecuali beberapa tok. Ya. Beberapa mengkafirkan sahabat. Nabi sendiri gimana Mas? Yakinnya. Ya sahabat itu orang yang paling bagus di zaman Nabi. Ya. Ada ayat gimana? Kuntum khaira ummah. Kalian itu sebaik-baik umat ukhrijat linnas yang pernah dikeluarkan Allah di antara manusia. Jadi dari Nabi Adam sampai hari kiamat nanti, sebaik-baik umat di muka bumi ini siapa? Di zamannya para sahabat. Gitu. Ya kan? Sahabat sendiri dipuji Nabi. Ya kan? Tapi orang Syiah malah ngomong kafir. Murtad. Ya. Anda tahu nggak kenapa kok mereka dikafirkan? Tahu kenapa? Ya
tahu. Nggak tahu kan. Karena jadi gini, ya ini saya bacakan ya perkataannya Imam Abu Zur'ah ya. Pengkafiran para sahabat yang ditujukan oleh orang Syiah ya. Mereka mempunyai tujuan ya untuk mendongkel Al-Qur'an dan Sunnah. Jadi biar Quran sama Sunnah itu tidak dipercayai, jadi mereka harus memurtadkan para sahabat gitu kan. Jadi tujuannya mereka itu mendongkel Quran dan Sunnah. Kalau pembawa agama ini, kalau pembawa Quran dan Sunnah ini orang-orang fasik, ya enggak? Kalau pembawa Al-Quran dan Sunnah itu orang-orang fasik bahkan murtad, maka bagaimana kita terima agama Islam ini gitu loh. Jadi kalau misalkan para sahabat itu Muslim, maka Quran dan Sunnah itu benar. Jadi mereka nggak ada Mushaf Fatimah, iya kan? Agama mereka nggak ada. Paham nggak antum? Iya Pak. Bisa. Iya paham. Antum diam-diam gini-gini doang, nggak paham. Iya, berarti paham. Saya udah haus-hausnya gitu. Terus mikir ya. Gak ada minuman ya? Ini Dibongkar. so. Oke, saya bacakan cepet-cepet aja ya, nggak usah banyak-banyak. Nanti insya Allah kalau ada waktu kita ketemu lagi ya, kemudian ngobrol khusus tentang apa kesesatan Syiah secara rinci gitu ya. Tadi apa Al-Quran 3 kali lipat, kemudian Allah tidak tahu masa depan, ya enggak? Ali itu harusnya menjadi pemimpin setelah Nabi Muhammad SAW. Kemudian apa? Para imam tahu masa depan. Walaupun kalau mereka salah yang disalahin siapa? Allah. Kemudian yang kelima apa tadi? Nikah mut'ah tadi yang pertama ya. Kemudian nomor 6, mereka semua mengkafirkan para sahabat ya. Kecuali beberapa tok. Dan ini salah, ngawur. Oke, saya bacakan ya.